Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa awsaqur ura kalimatut taqwa wa khairul millati millatu Ibrahim wa khairus sunan sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyraful hadisi dzikrullah wa ahsanul qasasi kitabullah wa khairul umuri azaimuha wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih melanjutkan tema pembahasan pekan yang lalu, di mana pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kisahnya secara panjang lebar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, yaitu kisah tentang Jaisul Usrah atau Ghazwatu Tabuk, tentang perang Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu berangkat menuju negeri Syam dengan pasukan yang cukup besar. Jumlahnya lebih dari 30.000 orang. Sehingga karena jumlah pasukan yang sangat besar inilah kaum muslimin membutuhkan persiapan dan perbekalan yang cukup. Sehingga walaupun mereka berinfak, berlomba untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun juga tetap bahwa dana perang yang mereka kumpulkan itu tidak cukup, sehingga satu kendaraan harus mereka tunggangi oleh 8 orang secara bergantian. Ya, jangan dipikir bahwasanya seperti Avanza atau ya unta. 1 ekor unta harus mereka tunggangi dengan 8 orang secara bergantian. Bahkan sebagian dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita telah sebutkan kisahnya di dalam atau di pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan tentang kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sanggup terbawa oleh kendaraan yang disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terpaksa harus pulang dalam keadaan bersedih karena tidak terangkut oleh kendaraan yang disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pulang dalam keadaan berlinang air mata, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah pasukan perang Tabuk, walaupun jumlah mereka sangat besar dan itu adalah merupakan pasukan terbanyak yang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin langsung oleh beliau alaihi salatu wasallam, di mana jumlah mereka 30.000 orang lebih. Sebagian menyebutkan sampai 40, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ada yang menyebutkan sampai 80.000 orang. Sehingga mereka harus di dalam perjalanan, mereka terkadang harus memakan dedaunan, sehingga sebagian
bibir dan mulut para sahabat bengkak. Dan terkadang juga mereka terpaksa harus menyembelih unta-unta yang mereka tunggangi agar mereka mendapatkan air minum dari simpanan unta yang mereka bawa. Di mana kita ketahui bahwasanya unta itu menyimpan kantung air di dalam tubuhnya, dan itu bisa dikonsumsi. Ya, jadi kalau kita punya unta, kita kekurangan air, kita bisa sembelih unta tersebut, maka kemudian simpanan air yang ada dalam tubuhnya itu bisa kita minum. Inilah sebagian dari apa yang terjadi pada Jaisul Usrah atau tentara dan pasukan yang penuh kesulitan pada waktu perang Tabuk. Sementara di sisi yang lain juga kita mengetahui bagaimana sikap orang-orang munafik. Sebagaimana kita telah bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana mereka memprovokasi kaum muslimin untuk tidak berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan yang terkadang sebagian dari alasan yang mereka ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah alasan-alasan yang menampakkan kesolehan mereka. Seperti pernyataan salah seorang di antara mereka bahwa mereka takut terfitnah dengan cantiknya wanita-wanita Romawi, sehingga kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya, idzalli wala taftinni, ya Allah, wahai Rasulullah, janganlah atau berikanlah aku izin untuk tidak ikut berperang dan janganlah engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah. Demikian berbagai macam alasan. Alasan yang lain, mereka juga berusaha untuk menyibukkan kaum muslimin atau menyibukkan diri mereka dengan mendirikan masjid yang kemudian dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diabadikan juga kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sikap dari mereka yang telah mendirikan masjid Dirar, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Mereka mendirikan masjid baru, tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin, memprovokasi mereka agar tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk menghancurkan masjid tersebut. La taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Tidak boleh kamu melaksanakan sholat di dalamnya selama-lamanya. Dan dari ayat yang mulia ini, Syekh Saleh Ibn Awad Al-Maghamisi hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama di Masjid Nabawi, dalam kajian rutin beliau di televisi Saudi Arabia di Waqafat Ma'al Quranil Karim, beliau mengambil kesimpulan yang sangat luar biasa ketika berbicara tentang Masjid Dirar. Beliau katakan, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang dai untuk muncul di lembaga penyiaran atau media cetak, baik cetak atau elektronik, yang didirikan tujuannya adalah untuk memerangi Islam. Ini kesimpulan dari beliau. Beliau katakan ini adalah istimbat dari saya. Beliau katakan tidak diperbolehkan bagi seorang dai untuk muncul di sebuah media yang hukum asalnya memang tujuan dasarnya dia didirikan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Kalau seandainya saja masjid apabila didirikan
adalah tujuan utamanya untuk memecah belah kaum muslimin, tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakmurkannya, maka demikian juga atau apalagi media-media yang didirikan tujuan awalnya adalah untuk merusak Islam dan kaum muslimin, maka kita lebih tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke dalamnya. Beliau katakan, ini adalah hasil istimbat saya, dan kita tidak perlu untuk juga mencela sebagian dari para ulama kita atau para aktivis dakwah kita yang masuk ke dalamnya, kata beliau. Karena mereka juga memiliki ijtihad tersendiri. Namun menurut hemat saya bahwasannya apa yang beliau katakan ini wajih. Yang beliau katakan ini adalah merupakan suatu istimbat yang sangat kuat. Karena apabila kita masuk ke media-media yang memang tujuan asal pendiriannya untuk memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka ketika kita masuk di dalamnya seakan merupakan bentuk tazkiyah atau rekomendasi kita bagi media tersebut. Kecuali kata beliau, jikalau kita muncul di sebuah media yang sifatnya netral. Misalnya media milik pemerintah atau milik swasta yang kita ketahui memang tujuannya adalah dia tidak dibangun di atas tujuan hak dan tidak juga tujuan batil, tetapi tujuannya adalah mubah, maka saat itu adalah diperbolehkan. Tetapi di sana ada media-media yang memang kita kenal bahwa dia selalu memerangi Islam dan kaum muslimin, merugikan Islam dan kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk masuk ke dalamnya. Beliau kiaskan dengan Masjid Dirar. Karena kalau seandainya itu adalah sebuah masjid saja harus dihancurkan karena tujuan utamanya adalah untuk memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka apalagi media yang tentu kadar kehormatannya lebih rendah daripada masjid. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui tentang sikap orang-orang munafik ketika Rasulullah SAW menyerukan kepada kaum muslimin untuk berangkat menuju Tabuk, sikap yang berbeda ditampakkan oleh orang-orang yang beriman, oleh kaum muhajirin dan ansar yang telah solid menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ketahui bahwa di dalam perang Tabuk sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan sikap beliau alaihi salatu wasallam ketika beliau hendak melakukan pertempuran pada peristiwa yang lain. Di mana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menginformasikan kepada para sahabatnya hendak kemana beliau alaihi salatu wasallam mengarahkan pasukan. Atau beliau alaihi salatu wasallam beliau merahasiakan ya tentang target tujuan pertempuran yang hendak beliau lakukan. Tetapi ketika beliau alaihi salatu wasallam hendak berangkat menuju Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan lebih awal kepada para sahabatnya. Tujuannya agar para sahabat radhiyallahu taala anhum lebih siap di dalam menghadapi setiap kemungkinan yang hendak mereka hadapi dalam menghadapi orang-orang Romawi yang dikenal saat itu adalah sebagai negara adidaya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat menuju Tabuk, maka kaum muslimin bergegas dan berlomba mendaftarkan diri mereka agar mereka masuk ke dalam pasukan mujahidin. Bahkan mereka yang telah diberikan dispensasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan tugas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal di Madinah, mereka terkadang merasa berat hati tatkala harus tinggal bersama dengan wanita dan anak-anak. Sebagaimana hal itu terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjadi wakil beliau
mengurusi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kota Madinah dan beliau menyiapkan pasukannya di sebuah tempat yang bernama Juruf. Juruf tidak begitu jauh dari Madinah. Bagi para hadirin atau pendengar yang pernah berangkat ibadah haji atau umrah, di belakang percetakan Al-Quran Mujamma' Malik Fahad Litiba'atil Mushaf Syarif, itu namanya Juruf. Di sanalah Rasulullah SAW mengumpulkan pasukannya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyusul Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, takhlufuni fin nisa'i wasibyan." Wahai Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkanku dengan kaum wanita dan anak-anak? Yani Ali bin Abi Thalib merasa bahwasannya menjadi seorang yang dipandang lemah oleh Rasulullah SAW tatkala beliau diberikan amanah untuk tinggal di Madinah bersama dengan kaum wanita dan anak-anak. Beliau meminta agar Rasulullah SAW mengizinkannya untuk berangkat bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dan tentu sikap ini berbeda dengan sikap orang-orang munafik yang mencari beribu alasan agar mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut berangkat menuju Tabuk. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Perhatikan hadis ini, karena hadis ini selalu dipakai oleh orang-orang Syiah untuk menguatkan madhab mereka. Rasulullah SAW saat itu bersabda kepada Ali, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di." Apakah engkau tidak rela wahai Ali bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa? Hanya sannya tidak ada nabi setelahku. Anda cermati hadis ini. Rasulullah SAW menyamakan Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Nabi Harun. Di sudut pandang mana kesamaannya? Orang Syiah mengatakan bahwasannya hadis ini menjadi salah satu nas yang menguatkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa adanya pemisah antara beliau, antara kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja syubhat yang mereka katakan ini menunjukkan akan kebodohan mereka tentang sejarah para nabi dan rasul. Karena kita ketahui bahwasannya Nabi Harun alaihi salam meninggal sebelum wafatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun alaihi salam meninggal sebelum Nabi Musa. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang Syiah yang menunjukkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Engkau di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Adalah sebagaimana Nabi Harun alaihi salam diberikan tugas oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi wakil beliau dan pengganti beliau ketika Nabi Musa alaihi salam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di bukit Turi Sinin, di bukit Sinai. Maka demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi keluarganya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Tabuk. Dan sama sekali tidak menunjukkan akan keberhakan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Harun alaihi salam wafat sebelum wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga ditujukan oleh para sahabat yang lain.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, di antaranya adalah Abu Khaisamah Al Ansari radhiyallahu taalaan, ketika beliau melihat Rasulullah SAW telah menyiapkan pasukannya, saat itu Abu Khaisamah Al Ansari radhiyallahu taala pergi ke kebunnya. Beliau melihat vilanya yang ada di kebunnya yang sangat indah, melihat istrinya yang cantik berada di kebunnya, melihat buah-buahan yang sudah mulai matang, melihat anak-anaknya bermain di bawah pohon kurma. Beliau katakan, ma hadza min insaf. Ini adalah merupakan sikap yang tidak adil. Bagaimana mungkin saya akan hidup bersenang-senang sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saat itu pula beliau langsung meninggalkan kebunnya dan bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga bagaimana kita lihat Abu Dzar, sikap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taalaan Jundub ibn Junadah. Di mana Abu Dzar Al-Ghifari ketika berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Tabuk. Dan Abu Dzar kita ketahui adalah orang yang sangat zuhud. Oleh sebab itu sebagian dari fatwa beliau berbeda dengan fatwa para sahabat yang lainnya. Oleh sebab itu Abu Dzar radhiyallahu taala diasingkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala pada masa pemerintahan beliau ke Rabwah, karena dipandang bahwa sebagian dari fatwa Abu Dzar radhiyallahu taala memberatkan kaum muslimin. Di mana Abu Dzar Al-Ghifari berpandangan bahwasannya seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menyimpan harta yang berlebih yang dimiliki selain dari kebutuhan hariannya. Jadi tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menabung dan menyimpan harta. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum taknizun." Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menimbun harta mereka dan mereka tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Menurut Abu Dzar, dari ayat yang mulia ini berarti tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menabung. Padahal kita ketahui bahwa pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki bagi kaum muslimin. Kaum muslimin saat itu hidupnya mulai makmur karena di sana terjadi futuhat, penaklukan berbagai macam negeri oleh kaum muslimin, sehingga mereka mendapatkan harta ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak. Sehingga fatwa beliau ini memberatkan kaum muslimin, oleh sebab itu diasingkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ke sebuah tempat yang bernama Rabwah. Apa yang terjadi pada Abu Dzar pada waktu perang Tabuk? Abu Dzar dengan kezuhudan beliau memiliki unta yang nampaknya sudah cukup tua. Untanya ini sudah berjalan lambat, sehingga tatkala beliau berangkat bersama dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untanya ini adalah lebih lambat daripada pejalan kaki. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau meninggalkan untanya dan kemudian beliau memikul sendiri perbekalannya sampai kemudian berjalan kaki menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam melihat Abu Dzar berjalan sendirian di tengah padang pasir dengan penuh kesungguhan untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun Abu Dzar." Jadilah engkau Abu Dzar yang sesungguhnya. Tatkala kemudian Abu Dzar sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhasil menyusul beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, "Rahimallahu Abu Dzar." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar
dia berjalan sendirian dan akan mati sendirian, dan dia akan dibangkitkan sendirian. Dan ini dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pada masa pemerintahan Utsman, tatkala beliau diasingkan di Rabwah, beliau tinggal di sebuah gubuk di tengah padang pasir bersama dengan seorang istri dan anaknya. Menjelang beliau wafat, beliau berwasiat kepada istrinya, apabila aku meninggal nanti, maka mandikanlah dan kafanilah aku. Kemudian letakkanlah aku di pinggir jalan, sehingga apabila ada kafilah yang datang lewat, maka minta tolonglah kepada mereka untuk menguburkanku. Sehingga ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu wafat, beliau dimandikan oleh istri dan anaknya. Beliau kemudian dikafani, dan kemudian beliau diletakkan di pinggir jalan. Datanglah kemudian kafilah kaum muslimin yang datang dari negeri Irak untuk melaksanakan umrah ke Makkah Al-Mukarramah, dan di antara mereka ada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga hampir-hampir saja unta mereka menginjak jenazah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Tatkala dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada anak yang ada di sampingnya, siapakah ini? Beliau mengatakan, hadza Abu Dzar, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'inuna ala dafnih, bantulah kami untuk menguburkannya. Saat itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menangis. Kemudian beliau berkata, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'asu wahdak. Engkau akan berjalan sendirian, atau engkau telah berjalan sendirian, dan engkau akan mati sendirian, dan engkau akan dibangkitkan sendirian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang berangkat menuju Tabuk jumlahnya sangat besar. Memang tidak ada diwan atau tidak ada pencatatan yang detail, yang pasti tentang berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa jumlah mereka 30.000 orang. Dan riwayat-riwayat yang lain menyebutkan lebih banyak daripada itu. Ala kulli hal, bahwa ini menunjukkan bahwa pasukan kaum muslimin yang ikut serta bersama dengan Rasulullah SAW menuju Tabuk, pasukan yang sangat banyak. Sehingga kemudian ada beberapa kaum muslimin yang juga tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW, dengan dugaan bahwa mereka tidak akan diketahui oleh Rasulullah. Karena menurut mereka ini jumlah pasukannya sangat banyak sekali. Tidak mungkin Rasulullah SAW akan mengabsen kita satu persatu. Namun ternyata Rasulullah SAW beliau sangat jeli. Beliau bertanya tentang si Fulan dan Allan, Zaid, Amr, Ali dan seterusnya. Siapa dari para sahabat beliau alaihi salatu wasalam yang tidak ikut bersama dengan Rasulullah? Siapa di antara mereka yang memiliki uzur, dan siapa di antara mereka yang tidak memiliki uzur? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para sahabat yang saat itu tidak ikut serta bersama dengan Rasulullah, ada 3 orang di antara mereka memang adalah orang-orang yang soleh. Namun syaitan saat itu menggoda mereka, ya, sehingga kemudian mereka merasa lebih berat untuk meninggalkan kota Madinah. Sehingga saat itu mereka taswif. Mereka mengatakan, ya, saat ini tidak perlu untuk ikut berperang karena jumlah pasukan cukup banyak. Nanti saja di kesempatan yang lain.
Sebagian yang lain mengatakan bahwasannya saat ini adalah musim panen telah tiba. Sehingga kemudian ala kulli hal pada akhirnya semula mereka ragu untuk berangkat, mengulur-ngulur waktu. Tatkala kemudian para sahabat yang lain berlomba untuk melakukan persiapan perang, mereka terus menunda-nundanya sehingga pada akhirnya mereka tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala mereka mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kota Madinah, mereka juga sebenarnya adalah telah memiliki keinginan untuk menyusul Rasulullah, tapi mereka tidak lakukan. Kembali syaitan menghalangi mereka. Di antara mereka ada 3 orang yang dikenal sebagai orang-orang yang soleh dari kalangan sahabat. Mereka adalah Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi' al-Amri, dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. 3 orang sahabat yang mulia ini tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan Rasulullah SAW telah meninggalkan Madinah, mereka berjalan di Madinah. Saat itu kemudian mereka merasa sangat sedih. Betapa tidak. Mereka mengatakan dalam kesaksian mereka, ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan binifaq aw rajulan mimman azzarallahu minadh du'afa. Yang sungguh menyedihkan saya, kata Ka'ab ibn Malik, ketika saya berjalan di Madinah, saat itu saya tidak melihat kecuali orang yang memang telah diketahui kemunafikannya, atau orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka dari kalangan orang-orang yang lemah yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut berperang. Itu katanya yang menyedihkan saya, kata Ka'ab bin Malik. Sehingga kemudian ketika diketahui bahwasanya Rasulullah SAW telah jauh meninggalkan kota Madinah, beliau kemudian mulai mengatur strategi dan menyusun kata-kata dan alasan apa yang hendak disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bebas dari murka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika mereka mendapatkan informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke Madinah, mereka kemudian semakin menyiapkan beribu alasan untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, 3 orang sahabat yang tidak pernah berdusta ini, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali juga untuk berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, saat itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung memanggil Ka'ab bin Malik. Ketika kemudian Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditemui oleh Ka'ab dan Ka'ab mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum kepada Ka'ab, tetapi dengan senyuman yang sangat sinis. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ta'al, kemarilah kamu. Ka'ab bin Malik pun kemudian datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyidangnya dan mengatakan, ma khallafak, apa yang membuatmu tidak ikut berperang dan berangkat menuju Tabuk? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan rizki kepadamu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepadamu? Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Inni wallahi law jalastu indaka ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'ukhriju min sakhatihi bi'udrin. Wahai Rasulullah, andaikan yang aku hadapi saat ini adalah orang yang mengurusi urusan dunia,
maka sungguh aku akan mengeluarkan berbagai alasan sehingga aku bisa lolos dari apa yang engkau tanyakan ini. Walaqad utitu jadala, dan Allah pun telah memberikan kemampuan kepadaku untuk bersilat lidah. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawm haditsa kizbin tarda bihi anni la yushikanallahu ayuskhitaka alayya. Beliau mengatakan, akan tetapi demi Allah, sungguh aku telah mengetahui bahwa jikalau saja aku saat ini berdusta di hadapanmu, yang mungkin saja engkau akan ridho dengan ucapanku, tetapi aku yakin bahwa pasti murka Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepadaku. Saat itu kemudian beliau mengatakan, wallahi ma kana li min uzrin. Demi Allah, aku tidak memiliki alasan pun, satu alasan pun yang menghalangiku untuk berangkat, tidak berangkat berjihad. Di saat orang-orang munafik dipanggil oleh Rasulullah, mengapa engkau tidak berangkat berjihad? Semua adalah telah menyusun kata-kata yang sangat indah, dan Rasulullah SAW menerima setiap alasan dari mereka. Adapun urusan pribadi mereka dan hati-hati mereka diserahkan oleh Rasul SAW. Karena Rasul SAW tidaklah memutuskan kecuali dalam perkara zahir. Adapun sesuatu yang mereka simpan dalam hati mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan penjelasan dari Ka'ab bin Malik bahwasannya beliau tidak memiliki alasan yang cukup untuk tidak ikut serta berjihad, saat itu Rasulullah SAW beliau bersabda, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, kata Rasulullah, sungguh dia telah berkata jujur. Ya. Faqum, maka berdirilah engkau dari hadapanku, kata Rasulullah, hatta yaqdiyallahu fik, sehingga Allah memberikan putusannya tentang perkaramu ini. Saat itu kemudian Ka'ab bin Malik diusir dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian kembali kepada keluarganya. Sementara sekelompok orang dari Bani Salimah, dari kaumnya, mencela Ka'ab bin Malik. Mengapa dia telah berkata jujur kepada Rasulullah? Karena mereka pandang bahwa ini adalah telah mencoreng nama baik kabilah mereka. Tapi saat itu kemudian yang membuat Ka'ab bin Malik terhibur, ketika beliau bertanya kepada sahabat-sahabat dekat beliau, apakah ada halaqiya hadza ma'i ahad? Apakah ada orang yang persis diperlakukan seperti ini karena kejujurannya bersama denganku? Artinya apakah ada kasus yang sama dengan orang lain? Kemudian mereka menjawab, na'am, iya ada. Siapa mereka? Katanya ada dua orang. Mereka adalah Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah. Saat itu Ka'ab bin Malik merasa yakin bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan taubatnya bagi mereka. Mengapa demikian? Karena kedua orang sahabat yang diperlakukan dengan perlakuan yang sama oleh Rasulullah SAW, keduanya adalah dikenal sebagai dua orang sahabat yang soleh, dan kedua-duanya menyandang gelar atau menyandang bintang Badar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang yang mengikuti perang Badar telah dijamin masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Sehingga tatkala Rasulullah SAW selesai menyidang seluruh sahabat dan penduduk Madinah yang tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah SAW menjatuhkan sanksi kepada 3 orang sahabat yang mulia ini, bahwa mereka dibaikot oleh para sahabat yang lain
di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada 3 orang ini selama 50 hari. Jadi dibaikot. Tidak boleh ada seorang pun yang berbicara kepada 3 orang sahabat ini. Akhirnya kemudian para sahabat semuanya melakukan perintah Rasulullah SAW. Sikap mereka seketika itu juga berubah terhadap 3 orang sahabat yang mulia ini, sehingga disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 118 Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Maksudnya 3 orang di sini siapa? Ka'ab bin Malik, ya, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, karena pergi kemanapun tidak ada orang yang mau berbicara dengan mereka. Ya, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Maksudnya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa bahwasannya bumi itu telah sempit bagi mereka. Ya, wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Betul-betul mereka telah merasakan seakan-akan mereka hidup di permukaan bumi yang tidak pernah mereka hidup di atasnya. Sehingga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau pergi ke kebun. Karena setiap kali beliau bertemu dengan sahabat di pasar, di lorong-lorong kota Madinah, beliau mengucapkan Assalamualaikum. Para sahabat tidak menjawab. Para sahabat langsung memalingkan wajahnya. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau katakan, saya sengaja berangkat untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berusaha untuk sholat di shaf yang pertama sedekat mungkin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin melihat bagaimana reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diucapkan salam kepadanya. Namun tatkala kemudian beliau sholat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai melaksanakan sholat, Ka'ab bin Malik berusaha untuk menebar senyum dan menyampaikan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Rasulullah seketika itu pula langsung memalingkan wajahnya. Sehingga betapa sakit hati Ka'ab bin Malik. Seakan beliau hidup di atas bumi yang tidak pernah beliau hidup di atasnya sebelumnya. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ya. Bahkan beliau berjalan di kota Madinah, semua orang tidak ada yang mau berbicara. Beliau sampai masuk ke dalam sebuah kebun. Saat itu kemudian tidak ada orang yang bersamanya kecuali anak pamannya. Beliau saat itu berpikir, kali ini barangkali saya bisa curhat, bisa berbincang-bincang dengan saudara sepupu di kebun, karena tidak ada yang mengawasi kita, tidak ada CCTV, tidak ada mata-mata, yang ada hanya mereka berdua. Kemudian dia mengatakan, ya ibna am, wahai anak paman,
Alam ta'lam anni uhibbullah wa rasulah. Bukankah engkau telah mengetahui bahwasannya aku ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Sepupunya ini dengan tegas beliau mengatakan, wallahu a'lam. Titik. Tambah sakit hati lagi. Dalam kondisi seperti itu disebutkan idna batiyun min anbati ahli Syam. Tiba-tiba kemudian datang seorang tukang penjual makanan dari negeri Syam. Nabatiyun adalah seorang petani yang menjual hasil pertanian mereka yang datang dari negeri Syam untuk penduduk Madinah. Tiba-tiba datang seorang dari penduduk negeri Syam, utusan dari Raja Ghassan. Raja Ghassan adalah di bawah kerajaan Romawi. Kemudian dia berkata kepada penduduk Madinah, "Man yadulluni ala Ka'b bin Malik?" Siapa di antara kalian yang menunjukkanku kepada Ka'b bin Malik? Maka kemudian mereka menunjukkan di mana Ka'b bin Malik berada. Tiba-tiba saat itu utusan dari Raja Ghassan ini membawa sebuah surat kepada Ka'b bin Malik. Kemudian ternyata di dalam surat tersebut tertulis, amma ba'du fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafak. Amma ba'du, sesungguhnya telah sampai informasi kepadaku bahwasannya temanmu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah mengabaikanmu. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir itu senantiasa mengikuti setiap peristiwa yang terjadi di dunia Islam. Sehingga bayangkan pembaikotan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'b bin Malik saja, itu informasinya sampai ke negeri Syam yang jaraknya ribuan kilo dari Madinah. Dia mengikuti setiap perkembangan peristiwa yang terjadi di dunia Islam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Raja Ghassan kepada Ka'b bin Malik? Sungguh telah sampai informasi kepadaku bahwasannya temanmu itu telah mengabaikanmu. Walam yaj'alkallahu fi dari hawan. Sementara Allah tidak menciptakanmu di negeri kehinaan. Wala madya'ah, dan tidak pula di negeri asing. Falhaq bina nuwasik. Datanglah engkau ke negeri kami, maka engkau akan aku berikan jabatan. Bayangkan ikhwan. Datang ke negeri kami, kata Raja Ghassan, datanglah ke negeri kami, maka niscaya engkau akan aku berikan jabatan. Saat itu Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bukannya senang, tapi beliau kemudian semakin bersedih. Dan kemudian tatkala beliau membaca surat itu, beliau mengatakan, wa hadza aidan minal bala. Dan ini pun adalah bagian daripada ujian. Sehingga sedikit pun Ka'b bin Malik tidak tertarik dengan tawaran Malikul Ghassan ini. Beliau kemudian langsung mencari tungku, mencari api. Beliau kemudian langsung merobek surat itu dan langsung membakarnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya tatkala kita melakukan kesalahan, hendaklah kesalahan kita tersebut tidak menjadikan kita duduk dan meninggalkan amal soleh dan meninggalkan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kan ada sebagian dari aktivis dakwah, dia melakukan kesalahan. Setelah dia melakukan kesalahan, dia tahu dia salah, tapi justru dia mengikuti kesalahan dengan kesalahan yang lain. Tatkala mungkin dia dibaikot oleh sebagian ikhwah atau aktivis dakwah yang lain karena dipandang dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir,
justru kemudian dia meninggalkan kafilah dakwah. Justru kemudian dia futur. Tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, terkadang kemudian dia memilih untuk meninggalkan jalan dakwah. Oleh sebab itu, di antara doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk senantiasa kita baca dalam setiap akhir salat kita dan setiap saat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku ini di atas ketaatanmu, di atas agamamu. Karena hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bisa balikan kapan dan dimanapun juga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca sebuah kisah di dalam situs Saidul Fawaid tentang seseorang yang bernama Abdullah ibn Ali Al-Qasimi. Abdullah ibn Ali Al-Qasimi, dia dilahirkan di Qasim, di Buraidah, ya, sekampung dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Orangnya baru meninggal beberapa tahun ke belakang. Dia berangkat, ya, dia berangkat menuju Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Ketika dia berada di Al-Azhar, dia kemudian menulis sebuah kitab. Ya, dia menulis sebuah kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yang saat itu adalah bertentangan dengan apa yang diyakini oleh umumnya dosen-dosen di Al-Azhar, bahkan dengan Al-Azhar sendiri. Sehingga karena tulisan yang sangat tajam itu, ya, pada akhirnya kemudian dia diusir dan dikeluarkan oleh Universitas Al-Azhar. Syekh Muhammad Rashid Ridha saat itu berusaha untuk menyelamatkan atau untuk memberikan syafaat, untuk memberikan rekomendasi agar dia tidak dikeluarkan dari Al-Azhar, namun juga tidak bisa. Sehingga kemudian pada akhirnya dia dikeluarkan dari Al-Azhar. Kemudian ada salah seorang ulama Mesir yang menghujat dan mencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kembali Abdullah ibn Ali Al-Qasimi juga kemudian menulis bantahan dan menulis sebuah kitab, kalau tidak salah berjudul adalah As-Sira' Baina At-Tauhid wa Ahlil Ilhad, begitu. Ya, perseteruan antara tauhid dan orang-orang ateis. Sampai kemudian buku ini ditulis dengan bantahan yang sangat kuat. Saking hebatnya buku itu, sampai-sampai Imam Masjidil Haram pada masa itu memuji beliau dan memuji buku tersebut. Bahkan dia disebut di dalam khutbah Jumat, dipuji oleh Imam Masjidil Haram di dalam sebuah khutbah Jumat di Ka'bah Al-Musyarrafah. Sampai kemudian buku ini pun dibawa oleh para ulama ke Raja Abdul Aziz, ke Malik Abdul Aziz saat itu pada masa pemerintahannya. Bahkan Malik Abdul Aziz rahimahullah juga memuji buku tersebut dan beliau mengatakan, sungguh Abdullah ibn Ali Al-Qasimi, dia telah membayar dengan buku ini harga surga, gitu. Artinya bahwa buku ini memang adalah merupakan sebuah buku yang sangat berharga.
Tetapi tatkala kemudian Abdullah Al-Qasimi, dia nampaknya adalah mengharapkan sesuatu dari pujian orang. Dan setelah namanya kemudian menjadi tenar, tapi dia tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan. Saat itu kemudian berbalik. Dia mulai mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bahkan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan-tulisannya. Bukan hanya itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah seorang dai dan ulama Mesir terkemuka, beliau sempat bertemu dalam satu majlis dengan Abdullah ibn Ali Al-Qasimi secara jelas-jelas mencela Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis, sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi saat itu keluar dari majlis tersebut sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Saat itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengingkari Abdul Qasimi, tetapi dia terus menjadi-jadi mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia kemudian menyatakan tidak punya agama dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bahayanya, ya, bahaya tatkala seseorang tidak mengetahui nilai hidayah. Berbeda lihat dengan Ka'ab bin Malik. Setelah beliau diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dibaikot selama 40 hari. Kemudian ada tawaran dari orang-orang kafir dan bahkan akan dijadikan sebagai orang dekat raja, penasehat raja. Beliau saat itu sangat marah. Beliau kemudian membakar surat dari Raja Ghassan dan kemudian beliau menangis. Saat itu datang lagi kemudian utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkanmu untuk meninggalkan istrimu. Saat itu kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada utusan Rasulullah SAW, utalliquha ammadza af'al, apakah aku harus ceraikan dia atau apa yang mesti aku lakukan? Saat itu utusan dari Rasulullah mengatakan tidak, akan tetapi jauhilah terlebih dahulu istrimu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan urusanmu. Saat itulah kemudian Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki faquni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadal amr. Pulanglah engkau kepada keluargamu sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan urusanku ini. Sehingga setelah 50 hari pembaikotan itu berlangsung sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab bin Malik, beliau yang mengkisahkan kisah ini karena Hilal dan temannya Murarah, ya, itu beliau memilih untuk tetap tinggal di rumah. Ya, setelah dibaikot itu tidak keluar rumah, berdiam diri dan terus menangis. Adapun Ka'ab bin Malik, beliau keluar dan bersabar menghadapi ujian ini. Oleh sebab itu beliau yang mengkisahkannya kepada kita sekalian, dan kisah tentang pembaikotan ini hanya dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga setelah berlangsung 50 hari dibaikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, setelah beliau melaksanakan sholat subuh, saat itu beliau sedang duduk di rumahnya dalam keadaan sedih, telah merasa sempit hidup di dunia ini. Tiba-tiba kemudian terdengarlah suara seseorang yang memanggil Ka'ab ibn Malik, ya, dengan mengatakan, ya Ka'ab ibn Malik abshir, wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah kamu. Fakharartu sajida, maka seketika itu pula, kata Ka'ab, aku langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa faraj.
Saat itu aku tahu bahwasannya jalan keluar telah datang. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina hina shalla salatal fajr. Orang itu kemudian mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat subuh tadi telah mengumumkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang telah berkata jujur ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kemudian Ka'ab bin Malik, beliau langsung membuka bajunya dan kemudian memberikannya kepada orang yang memberikan kabar gembira kepadanya. Dan itu sebuah tradisi orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu kita berikan kabar gembira, dia mesti langsung memberikan hadiah kepada kita. Oleh sebab itu orang Arab atau biasa ketika dia memberikan kabar gembira kepada kita, dia mengatakan hati busyraq, katanya gitu ya. Hati busyraq artinya berikan kompensasi kabar gembira ini. Ya, karena dahulu biasanya apabila ada orang memberikan kabar gembira kepada seseorang, maka orang yang mendapatkan kabar gembira ini akan membuka bajunya dan diberikan kepada orang yang memberikan kabar gembira kepadanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Sehingga Ka'ab bin Malik langsung membuka bajunya dan langsung memberikan kepada orang yang memberikan kabar gembira itu kepada Ka'ab bin Malik. Beliau katakan, "Fa wallahi ma indi ghairuha." Demi Allah padahal aku tidak punya baju yang lain. Beliau berikan hadiah sehingga tatkala beliau hendak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu meminjam baju kepada sahabat yang lain agar bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian para sahabat datang silih berganti mengucapkan ucapan selamat kepada Ka'ab bin Malik dan kepada kedua orang temannya atas taubat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehingga kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, yaitu surat At-Taubah ayat 119, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang berkata jujur atau yang bersikap jujur. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendapatkan seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Dan biidnillahi ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa yang terjadi di Tabuk setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana dan apa saja mukjizat yang terjadi pada peristiwa tersebut, karena di antara sekian banyak peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa Tabuk adalah bagian dari peristiwa yang paling banyak mengandung mukjizat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Demikian ikhwatal iman kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan bagi hadirin sekiranya ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Indonesia Ka'ab Malik yang boykot selama kurang lebih 4 hari. Iya. Dan bagaimana dengan yang mengatakan tadi bahwa kita dilarang memboikot bahwa kurang lebih dari 3 hari. Iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalas. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Sehingga kemudian yang ini berpaling, yang itu berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka, kata Rasulullah, adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa hukum asal dari dakwah, hukum asal dalam metode dakwah adalah metode taklif, metode pendekatan. Ya. Dan metode hajar, metode pembaikotan ini juga adalah merupakan salah satu bentuk metode yang diperbolehkan di dalam dakwah. Hanya saja hajar yang dilakukan adalah hajar yang menimbulkan maslahat dan manfaat, sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Tetapi hukum asal daripada dakwah adalah taklif, melakukan pendekatan. Dan apabila kita melakukan pembaikotan terhadap seseorang, ya, maka kita perlu melakukan pengkajian sejauh mana efektivitas daripada metode hajar atau pembaikotan yang diterapkan itu. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika berbicara seputar masalah hukum melakukan hajar, beliau katakan bahwasannya ini adalah tergantung kepada manfaat. Misalkan ada salah seorang ikhwah dari aktivis dakwah yang biasa ikut dalam kajian kita. Dia sudah sering ikut kajian dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian misalkan pada tahun baru, dalam merayakan tahun baru dia ikut juga menyalakan petasan dan menyalakan kembang api di Kendari Beach sana. Orang yang seperti itu perlu kita hajar, kita boikot. Tetapi kemudian bagaimana? Pembaikotan itu tidak selamanya. Oleh sebab itu kemudian Rasulullah SAW membatasinya dengan 3 hari itu. La yahjurul muslim akhahu fawqa 3. Ya, kalau seandainya kemudian ternyata metode hajar ini setelah kita terapkan justru malah membuat dia semakin jauh, maka berarti metode ini kan berarti tidak tepat. Maka kembali harus dikembalikan kepada metode awal, harus dilakukan pendekatan. Sebagian ikhwah sangat kita sayangkan setiap saat mereka melakukan hajar. Ya, setiap ketemu sama aktivis dakwah, orang yang tidak satu ustadz, orang yang tidak satu majelis, walaupun akidahnya sama, terkadang begitu kita salam, langsung dipalingkan. Ya, sebagian lewat ke ICM saja ini, ya, itu tidak kuasa untuk, kalau dia dari arah SMP 10, tidak kuasa untuk menolehkan kepalanya ke sebelah kanan. Dia lebih menoleh ke kiri. Itu saya perhatikan. Apalagi kalau saya berdiri di depan situ. Ya. Nah, ini adalah hajar yang sesungguhnya tidak jelas. Hajar itu sendiri adalah dilakukan terhadap seseorang yang orang tersebut telah mengetahui kesalahannya, sehingga tatkala kita melakukan hajar atau pembaikotan terhadap dia, dia tahu, oh saya melakukan kesalahan ini misalkan. Sehingga dia kemudian berintrospeksi diri. Tetapi kita tidak pernah memberitahukan kepadanya tentang kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kita melakukan pembaikotan. Apalagi kepada setiap orang yang dipandang adalah mungkin tidak aktif dalam kajiannya, maka ini justru adalah akan menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hajar itu adalah bagaikan obat. Obat itu kan pahit, dan dia harus dikonsumsi secukupnya. Apabila ternyata obat itu tidak efektif, maka jangan dilanjutkan. Kembali kepada hukum asal bahwa kita harus bermuamalah dengan muamalah hasanah. Ya, oleh sebab itu bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan itu adalah 50 hari, dan itu adalah sesuai dengan kemaslahatan. Tetapi kemudian karena adanya petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasannya
Rasulullah tidak menghalalkan kita untuk melakukan pembaikotan lebih daripada 3 hari, maka ihtimal bahwasannya hadis ini adalah menghapuskan dari apa yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Wallahu taala alam.